Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali dalam sebuah program tentunya hanya di TVRI Jogja memang istimewa. Ya, sentuhan kolbu. Mudah-mudahan dari hari ke hari iman dan takwa kita semakin istimewa juga ya. Baik, setelah saya menyapa Anda pemirsa di rumah, saya juga ingin menyapa jamaah yang sudah hadir studio. Ini dari Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu yang luar biasa, untuk menambah kebersamaan kita silaturahim di sore hari ini bisa lebih semangat lagi. Kita punya satu semangat juga untuk pemirsa di rumah ya. Sentuhan kolbu. Di hati. Ya, mudah-mudahan juga bersama narasumber yang sudah hadir di studio juga bisa menyejukkan hati kita semua sekaligus memberikan pencerahan yang luar biasa di sore hari ini. Iya, saya sudah bersama Bunda Ami. Assalamualaikum Bunda Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Bunda ya. Iya, Ada lagi galau? Aduh, kalau senyum berarti iya kali ya Bunda ya. Ya, tema sore hari ini kita akan mengupas tentang sedekah anti galau. Tapi juga saya ingin menyapa juga qoriah kita yang sudah hadir bersama kita juga ada Ibu Titi Rohiyati. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, biasanya para ibu-ibu gitu ya juga sering dekat-dekat dengan galau. Ini maksudnya gimana Bunda? Iya, jadi Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, ini penting sekali kita menerima informasi tentang sedekah anti galau. Ya, jadi penting kita ditulis ya, segala sesuatu yang kecil yang besar harus ditulis. Kita lihat ayatnya langsung aja ya. Boleh. Di Muhammad 54-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Iya, jadi pemirsa di rumah dan studio kita ini informasi langsung. Jadi harus nulis, harus mencatat. Kita lihat lagi ayatnya 45-29. Allah berfirman, inilah kitab catatan kamu yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, ya, informasi penting sekali karena kita belajarnya bukan opini. Nah, berarti kembalikan semuanya kepada maunya Allah supaya informasi tentang kegalauan kita mampu mengobatinya. Kita lihat, kembalikan lagi kepada Allah nih, surat 3 109. Surat 3 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Pemirsa di rumah dan studio, kita ingin memahami tentang sedekah anti galau itu benar-benar sesuai dengan maunya Allah. Nah, kita lihat biasanya kita galau nih hari-hari. Pagi galau, siang galau, malam galau. Benar nggak? Kalau selama galau, gimana matinya? Ntar galau. Oke? Nah, kita lihat nih ayatnya maunya Allah seperti apa. Supaya kita bisa memahaminya tentang kegalauan akibat tidak bersedekah. Surat 20, 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan pengurangan haknya. Tuh, ya, beriman, beramal, soleh, bersedekah, maka dijamin tidak galau. Jadi semuanya kita harus memahami bahwa kegalauan itu tidak mengenakan hati kita, ya. Nah, kenapa nih penyebabnya? Kenapa penyebab galau tadi? Berarti kebalikannya, tidak beriman dan beramal soleh atau tidak bersedekah. Kita lihat lagi ayatnya nih. Kenapa? Karena kita ingin mengobatinya selama ini kehidupan kita banyak galaunya. Benar nggak Bu? Kita lihat ayatnya surat 9, 75 dan 76-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya, jika Allah memberikan sebahagiaan karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah. Dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Tuh,
hanya punya niat mau sedekah, tapi enggak juga. Biasanya tarso, ujung-ujungnya enggak jadi. Begitu Teh Erina, pemirsa di rumah juga ibu-ibu yang studio, kita biasanya hanya punya niat, berikrar ya mau sedekah, kalau dapat rezeki ternyata enggak direalisasikan. Ternyata ini udah kebiasaan numpuk kepada kita, akhirnya kita punya penyakit hati 76-nya. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagiaan dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan memang mereka lah memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Tuh, membelakangi dari sedekahnya. Niat bersedekah, niat berinfak kalau sudah ada rezeki, tapi tidak juga. Nah, ternyata ini adalah ciri orang yang syirik, yang pelit, yang kikir, yang tidak mau berzakat. Teh Erina, pentingnya kita menulis, mencatat untuk hal yang sangat penting bahwa inilah yang harus kita obati dalam hati yang sakit, hati yang galau. Kita lihat ayatnya 41, 6, dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Jadi mempersekutukan Allah tadi apa tadi? Tidak mau berzakat, yaitu pelit, yaitu galau, menjadi penyakit hati. Nah, berarti udah ketahuan penyebabnya sekarang. Apa tadi? Penyebabnya penyakit hati apa galau? Kikir, syirik ya, tidak mau berzakat, tidak mau sedekah. Ternyata persis ini juga kita harus tahu tentang bahwa orang yang kikir itu adalah, orang yang syirik itu adalah galau, khawatir, was-was, dan takut. Pemirsa di rumah juga kita lihat ayatnya surat 3, 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Oke, lanjut. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Terus? Tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Tuh, bayangkan dengan syirik, tidak mau berzakat, tidak mau sedekah, tarso, ditunda-tunda, kegalauan terus menumpuk menjadikan penyakit hati, rasa takut, rasa was-was. Kalau sehari-hari kita terus seperti ini, bagaimana kita nikmatnya hidup? Berarti hidup dalam kegalauan. Kira-kira mati galau nggak? Galau. Oke, ya, ini yang kita tidak inginkan. Sedangkan tujuan kita ingin matinya husnul khotimah, bukan malah sebaliknya. Kita cek juga nih pemirsa di rumah dan ibu-ibu di studio bahwa ada yang mati galau, nggak tenang. Surat 63 ayat 10. Kita cek lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Tahan. Belanjakanlah. Kalau tadi tarso, nanti, benar nggak? Ujung-ujungnya nggak jadi, lupa, hanya niat saja. Jadi sekarang apa? Belanjakanlah secepatnya. Ketika kita dapat, jangan bangga, langsung keluarkan lagi. Oke, terus? Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Tahan. Jadi kapan belanjakannya? Pemirsa di rumah dan ibu-ibu. Sebelum, ada yang pernah tahu kita bakal datang kematian? Nah, berarti segera kita lakukan. Supaya segera penyakit hati hilang. Supaya segera kegalauan nggak ada lagi. Yang ada ketenangan hari-hari. Terus? Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tuh, matinya galau.
Padahal kita ingin husnul khotimah. Nah, gimana sekarang kita supaya tidak terjebak dengan itu? Supaya ayat itu enggak ada di kita. Berarti kita harus mampu menghilangkan penyakit hati. Nah, kebalikannya berarti harus mau berzakat, berinfak, dan bersedekah. Kita lihat cara kiat-kiat membersihkan hati atau jiwa yang galau ya. Surat 9, 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Terus? Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tuh, jadi jangan zakat membersihkan jiwa yang kotor, yang galau, yang syirik tadi ya. Nah, itu membersihkannya dengan zakat. Oke? Maka terus Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. oke ya, dengan zakat menjadikan ketenangan dan ketentraman. Nah, kita ingin tenang, ingin tentram hidup, nggak mau galau. Kenapa? Berdampak luas terhadap kehidupan kita. Nah, ini caranya untuk membersihkan ini. Makanya mudah-mudahan kita dengan seperti ini tahu ilmu tentang menghilangkan kegalauan, yaitu dengan cara zakat, infak, sedekah. Tuh ya, ini yang kita harapkan. Oke? Zakat, infak, dan sedekah. Betul. Sepertinya hal yang sangat sederhana, tetapi untuk melakukannya susah, Bunda. Bener nggak Ibu-Ibu ya? Iya. Ada satu mungkin setiap manusia pasti akan punya niat yang baik untuk berzakat, sedekah. Tapi ada juga alasannya, Bunda, nggak punya uang cukup, gitu kan? Belum cukup, besoklah dikumpulkan dulu. Malu kalau yang sedikit. Nah, itu gimana tuh, Bunda? Iya, makanya kita lihatnya ayatnya surat 2 215. Surat 2, 215. 215. Apa saja? Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Ya, bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Seperti Teh Erina juga bertanya, apa kalau nggak punya apa-apa yang dia nafkahkan? Iya, baik. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, jadi apa yang harus kita nafkahkan? Sulit sekali. Apa saja? Loh, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya. Sampai berulang-ulang di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala Rabbikumah tukadiban. Enggak terhitung nikmat Allah. Iya. Benar enggak? Baik, nikmat Allah luar biasa dan kita sebagai hamba itu belum seberapanya begitu ya. Kalau kita harus catat satu demi satu kalau tidak cukup buku kita begitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bersedekah. Dan nampaknya kita juga jeda dulu sebentar nih Bunda dan juga Bu Titi ya. Kita jeda dulu, baik jamaah kita jeda dulu sebentar. Dan juga pemirsa kami masih akan melanjutkan lagi tentu sedekah anti galau hanya di Sentuhan Kolbu TVRI Jogja, memang istimewa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bersama tentunya di Sentuhan Kolbu. Sentuhan Kolbu. Sejuk di hati. Iya, kita masih juga menyejukkan hati kita bersama Bunda Ami dan juga ada Ibu Titi Rohyati. Kita masih mengupas tentang sedekah anti galau. Ya, tadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengusir rasa galau hanya dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Tadi sebelum kita ke jeda tadi adalah hal-hal apa saja yang bisa kita nafkahkan. Apa saja Bunda mungkin bisa melanjutkan. Iya. Nah, kita lihat lagi ayatnya nih, pemirsa di rumah dan studio. Ini kita informasi penting sekali yang semuanya sesuai dengan maunya Allah ya. 51:19. Kita lihat ayatnya. 51:19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Tuh. Dalam setiap harta kita ada hak siapa? Orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Nah, apa saja tadi? Ada apa saja coba? Harta dan jiwa, benar nggak? Jadi terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, masa kita tidak mau berbagi?
Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak berbagi. Kenapa? Karena banyak kenikmatan. Contoh, nih, nggak punya uang, ya. Tapi kok bisa kita belanja? Benar nggak, Bu? Punya harta, punya jiwa, betul? Punya kesempatan, punya waktu, kesehatan, terutama kesehatan, Bu. Kita diberikan lagi napas, bangun tidur, jantung dikembalikan lagi, bisa ke studio, bisa belanja, dan yang lain. Itu semua adalah kenikmatan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbagi kepada yang sangat membutuhkan, terutama fakir, miskin. Gitu. Iya. Ya. Yang terakhir, yang paling lemah itu doa. Doa. Iya. Ya. Masa orang lapar didoain doang? Benar ya? Pemirsa begitu kira-kira? Ya baik, Bunda, tampaknya di studio ini Ibu dari Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Magelang juga ada yang bertanya ya. Ya, silakan monggo. Saya Ibu Nur Istiqomah. Kira-kira tip apa yang bisa membuat manusia itu bisa memiliki hati yang dermawan? Ya, Ya, baik. mungkin tidak mudah, tetapi mungkin Ustazah memiliki tip-tip tertentu yang bisa membukakan hati kami ini memiliki hati yang dermawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini memang kita harus menyadari dulu bahwa semua milik Allah. Ini yang bikin kita pelit, yang bikin kita tidak mau berbagi, tidak mau dermawan itu karena rasa memilikinya yang kuat. Kayak anak kecil, Bu, punya mainan, rasa memiliki yang kuat, nggak boleh dipinjam sama teman-temannya. Benar nggak, Bu? Sampai berebut, sampai jenggut-jenggutan. Jadi itu rasa memilikinya yang kuat. Nah, rasa memiliki ini namanya syirik, Bu. Rasa memiliki ini namanya syirik. Makanya tadi semua milik Allah. Nah, kita lagi baca lagi ayatnya surat 3 109 bahwa semua milik Allah. Kembalikan kepada maunya Allah. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Tuh. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Tuh. Ya, jadi kita harus memahami, menyadari bahwa semua milik Allah. Ini yang bikin kita sulit berbagi dan dermawan itu adalah karena rasa memilikinya yang kuat. Nah, ini harus dipahami oleh kita. Sampai kita mau kembali kepadanya tidak pernah bawa apa-apa. Hanya selembar kain putih. Benar nggak, Bu? Yeah. Itu bukti bahwa semua milik Allah. Nggak ada yang kita bawa. Cuma kenapa kita tidak menyadari? Karena tadi ada rasa memilikinya kuat. Nah, gimana cara? Berarti sekarang cara mengobatinya ini, yang wabah galau tadi, nomor satu kan dong. Sebagai bukti Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup, memberikan sumber penghidupan yang banyak, kenikmatan yang tak terhingga. Pemirsa di rumah juga ingin memahami bahwa nomor satu kan Allahnya, nih kita akan dijamin keselamatan dunia akhirat ya. Surat 61, 10 dan 11. Hai orang-orang yang beriman. Nah, beriman berarti menyadari bahwa semua milik Allah. Tidak rasa memilikinya kita ya, tidak syirik kepadanya. Terus, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, mau nggak ditunjuki suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Azab pedih itu galau. Kalau hari-hari galau nggak enak, Bu. Iya. Nggak enak, sumpek tadi, sempit ya, nggak bisa lari katanya. Lalu udah kayak dikejar-kejar, padahal bumi luas, karena ada di jiwa. Dia ada di jiwa, ada kondisi jiwa kita yang tidak mengenakan, sempit. Terus lanjut. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, beriman kepada Allah ya, yang tadi memberikan segalanya kepada kita, yakin ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Oke, terus kepada Rasul-Nya, terus dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Tuh, ya. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, jika tahu, jika paham. Tapi kalau nggak tahu, makanya di sini kita informasinya penting, ditulis, dicatat supaya tahu maunya Allah. Ini harta harus diapakan, titipan dari Allah, dimiliki atau kita berbagi kepada yang lainnya. Kadang bukan milik kita, hanya titipan saja. Ya? Nah, ini harus kita sadari bahwa Allah menawarkan, berarti hidup kita pilihan, memilih yang mana, mengikuti penawaran dari Allah atau ngikutin
maunya kita sendiri. Kalau Allah bilang ini punya aku, punya Allah, kita hanya ketitipan saja. Tapi kalau menurut kita ini milik saya, sehingga sulit berbagi, sulit dermawan, dan lupa kepada hak-hak orang miskin. Yang dari setiap kenikmatan Allah titipkan kepada kita, ada hak orang miskin pemirsa di rumah yang meminta dan tidak meminta. Ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit aja ya Bunda ya, kita Iya, bisa melakukan dalam betul. kehidupan Jadi kita langsung praktekkan. Ya, baik. Biar bisa Mungkin ada menghilangkan lagi yang galau. ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Satu Tamul Himayah. Ternyata bahwa galau itu bisa disembuhkan dengan zakat, infak, Sedekah. dan sedekah. Iya. Yang ingin saya tanyakan, mungkin semua orang kalau punya harta ingin melakukan zakat, infak, dan sedekah. Misalkan orang itu sudah punya semangat ingin bersedekah, tapi untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Bagaimana bagi orang-orang yang miskin tapi ingin bersedekah, tidak punya harta? Apakah orang miskin ini bisa masuk surga atau bisa sembuh dari galau itu? Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua saya tanyakan, mohon penjelasan antara zakat, infak, dan sedekah untuk definisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, tadi kita udah singgung di surat 2:215 itu apa saja. Jadi dalam hartamu ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Nih, kalau kita orang miskin nggak punya apa-apa ya, tadi ukurannya karena materi kita kan, ada punya waktu. Misalkan saya punya dana, yang lain punya data. Jadi yang satu bawa data, yang satu bawa dananya, oke? Yang satu bawa kesempatannya, yang satu bantunya. Jadi sinergi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa. Kenapa? Karena semua itu kita banyak kemudahan. Itu kira-kira. Ya, jadi mungkin kita harus merubah mindset kita Nah, bahwa mindset tidak kita harus rubah. berupa uang dan uang begitu ya Bunda Karena ya. mindset kita uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa sedekah. Kita bisa dalam perhatian mungkin ya, keluangan waktu Tenaga, kita. waktu, Iya, baik. kesempatan, data. Nah, Belanjakan harta. Iya, makanya harta di situ tadi. Apa yang kita miliki bukan uang aja, Iya. tenaga, waktu, kesempatan, dan yang lainnya. Iya, Doa baik. itu yang paling lemah, yang terakhir, Bu. Tapi kalau orang yang tadi kelaparan hanya doa kan nggak cocok, Bu. Iya. Kayaknya kurang ya waktu kita ya. Aduh, ya tapi sudah sampai di penghujung. Mungkin Bunda Ami untuk mengakhiri kebersamaan kita ada yang harus garis merahi lagi Iya. sebagai kesimpulan mungkin silakan Ya, Bunda. jadi mudah-mudahan kita pemirsa di rumah dan studio juga seluruh rakyat bangsa Indonesia, karena kegalauan itu akan mengakibatkan efek yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Sempit, tidak tenang, was-was, takut. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan? Nah, untuk itu marilah kita nomor satukan Allahnya, bersedekah, berzakat untuk membersihkan jiwa kita. Karena jiwa rakyat bangsa Indonesia harus benar-benar bersih, supaya tanggung jawab kita kepada negeri ini benar-benar bisa terbukti bahwa kita melakukan segala tanggung jawab itu harus penuh tanggung jawab, hati bersih, pikiran bersih, perilaku mulia. Itu saja kesimpulannya. Amin. Bagaimana Ibu? Kira-kira sanggup? Insya Allah. Dari hal yang sederhana dulu ya Ibu ya. Ya baik Bunda, terima kasih banyak untuk Sama-sama, penyejuk Teh hatinya di sentuhan kolbu sore hari ini. Ibu Titi juga terima kasih untuk korinya. Terima kasih dan juga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Magelang. Terima kasih sudah ikut berbagi juga. Mudah-mudahan bisa menularkan kepada saudara-saudara dan jamaah yang lain ya. Ya. Amin. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anggun by Paradise dengan busana yang sudah saya gunakan untuk sore hari ini. Dan apakah kita harus segera usai mengakhiri kebersamaan kita, pastikan simak terus Sentuhan Kolbu setiap hari Jumat jam 4 sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.